Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Bapak dan Ibu Saudara berada. Bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati, kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita mengalami begitu banyak kebaikan dan penyertaan Tuhan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini saya mengajak setiap kita datang menghampiri tahta Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sebab Tuhan itu baik. Amin. Mari bersama-sama malam hari ini kita satu dalam doa. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk semua apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami mau siapkan setiap hati kami Tuhan datang memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya malam hari ini kami terima sukacita dan kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Apapun yang kami hadapi dan kami lewati, kami percaya Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami sampai hari ini. Sebab itu sama-sama malam hari ini Tuhan, ini setiap nyanyian kami mau naikkan di hadapan Tuhan. Kami rindu bahwa setiap persembahan kami itu yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian kami bagimu Tuhan. Kami meninggikan Engkau sampai selama-lamanya. Kami menyembah Engkau karena begitu besar dan begitu baiknya Tuhan atas hidup kami. Sebab itu sama-sama kami mau setiap hati kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau melebihi segalanya, lebih dalam kami datang menyembah, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Segalanya lebih dalam kami menyembah. Lebih dalam Amin. ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya kami tinggikan Engkau. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, ini pujian kami malam hari ini. Lebih dalam Tuhan. Ku menyembah Di dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau yang layak, Lebih dalam Engkau layak Tuhan. menyembah Haleluya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari lebih sungguh naikkan pujian ini, nyatakan ku tinggikan Engkau Tuhan selamanya. Sebab Engkau yang pegang setiap hidup kami sampai hari ini Tuhan. Sebab itu Engkau layak terima pujian. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan sampai selama-lamanya.
dalam kami menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami datang menyembah, bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Layak Engkau, segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, bersama-sama naikkan pujian-Mu lebih lagi bagi Tuhan. Angkat hati-Mu, naikkan pujian yang terbaik bagi Allah yang kudus. Bersama naikkan pujian, katakan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Terima kasih Tuhan. lebih dalam Kami datang menyembah. Amin. dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Ku tinggikan Engkau Tuhan selamanya. melebihi Amin. segalanya, lebih dalam Ku menyembah. menyembah Terima kasih Tuhan. dalam roh Dan kebenaran selamanya. Sekali lagi bersama naikkan pujian hatimu. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, sampai selama-lamanya. lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Engkau Tuhan melebihi Amin. segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, sampai selama-lamanya Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Tuhan. Yesus. Selama-lamanya kami menaikkan pujian dan penghormatan kami bagi-Mu Tuhan. Oh, ini pernyataan kami hanya bagi-Mu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa Syarat takkan goyah. takkan goyah, Amin. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan-Mu. senangkan hati. Mari dengan sungguh bersama katakan, Ku tetapkan hatiku untuk percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini Tuhan, dalam keadaan apapun kami mau nyatakan bahwa kami tetap meletakkan setiap pengharapan dan kepercayaan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. senangkan Haleluya. hati.
dahsyat, takkan goyah, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkanmu, senangkan hatimu. Melewati setiap perkara lepas perkara dalam hidup kami yang kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan di keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun Tuhan, kami mau tetap berkata kami percaya penuh di dalam nama-Mu Tuhan. Ya, sebab kami tahu bahwa Engkau selalu merancangkan apa yang terbaik bagi hidup kami. Dan jangan damai sejahtera bagi setiap jalan-jalan hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami tetap berpegang teguh di dalam nama-Mu. Sebab itu dengan hati yang percaya kami mau nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk Percaya tanpa syarat. tanpa syarat, Kami katakan takkan goyah. amin. Ku nyatakan imanku untuk setia, Ini pernyataan kami Tuhan. tenangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku Ku tetapkan hatiku yang kami untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Biar kami terus bawa penyembahan kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami, sebab Engkaulah Tuhan kami, sahabat, Bapa kami, Juru Selamat kami. Kau yang selalu ada di dalam hidup kami. Yes, Jesus, Jesus. Terima kasih, terima kasih. Mari lebih dalam lagi bawa penyembahan kita. Ku bawa hatiku menyembahmu, menyembahmu, Yesus, oh Yesus, Kaulah, Yesus, Kau Raja. Ku angkat hatiku, kami mau sembah Engkau, menyembah Yesus, Kau kemuliaanku. Mari bawa hati kita. Ku bawa, yes, kami sembah Engkau Tuhan malam hari ini, menyembah. Yes, Jesus, Your presence, Lord. Yes. Kaulah Raja kami, Kaulah Allah kami. Yes. Kami bawa hati kami Tuhan. Yes, menyembah Yesus, Kau kemuliaan. Amin. Mari bawa lebih lagi penyembahan. Ku bawa, yes, sembah Dia, sembah Dia. Jesus, Jesus, Yesus, Kau yang bertahta Tuhan atas pujian penyembahan kami. Ku bawa hatiku menyembah, menyembah. Yes, Yesus, Yesus, Kau kemuliaanku. Ku bawa hatiku. Ku bawa hatiku menyembahmu Tuhan. Yesus, Engkaulah Raja. Yesus, Kau Raja. Ku bawa hatiku menyembahmu. Yesus,
Kau kemuliaan. Amin. Mari lebih lagi ku bawa hatiku menyembahmu. Yesus Kaulah, Yesus Engkau Raja. Ku angkat hatiku menyembahmu Tuhan. Yesus Kau kemuliaan. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku menyembahmu. Mari sembah Dia dengan segenap hati kita, mari datang. Ya, Yesus Engkau Raja kami. Mari nyatakan, Yesus, menyembah. Yesus Kau kemuliaan. Yesus, kami menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami datang menyembah-Mu. Oh, dengan segenap kekuatan kami datang menyembah. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus, ku bawa hatiku. Mari bawa hati kita sama Tuhan malam ini. Mari sembah Dia. Yesus, Yesus, Yesus Engkaulah Raja kami. Mari angkat hati kita. Angkat hatiku, sembah Dia. Ya. Yesus Kau kemuliaanku. Ku bawa hatiku menyembah-Mu. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Mengangkat hatiku, menyembah Yesus, Kau kemuliaan. Dari sekali lagi dengan segenap hati kita, ku bawa hatiku menyembah. Rasakan kasih-Nya mengalir. Yesus Kau Raja. Ku angkat hatiku menyembah-Mu. Yesus Kau kemuliaanku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini kami boleh ada di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Kami buka hati bagi firman Tuhan, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami dan menuntun jalan-jalan kami. Kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan sehingga kita boleh terus ada, sehat dan tidak kurang suatu apapun. Baik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya akan baca kesaksian yang sudah masuk. Shalom, selamat malam Ibu Debbie Basjir. Saya dari daerah Pontianak, Kalimantan Barat, Bu. Ya, shalom ya yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat. Saya mau bersaksi tentang kasih dan mujizat Tuhan dalam keluarga saya. Anak kami yang nomor 4 kelas 3 SMU itu perempuan, umurnya 17 tahun. Dan satu saat dia sakit, dada kirinya terasa nyeri. Akhirnya anak saya melakukan pemeriksaan di salah satu rumah sakit di daerah kota kami, lalu dilakukan eko ya.
yaitu tes kesehatan menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambaran jantung. Mulai dari bilik jantung, katup jantung, dan juga pembuluh darah jantung. Saat di eko, saya dan suami ikut melihat dan dokter spesialis jantungnya melakukan eko pada anak kami. Sangat jelas sekali kalau jantung anak kami itu ada yang bocor sekitar 1-2 cm. Dan didiagnosa ASD, katanya itu yang menyebabkan dada anak kami nyeri karena ada kebocoran di jantung. Akhirnya anak kami disarankan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Harapan Kita di Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan saran dokter untuk operasi pasang kateter di jantungnya. Akhirnya kami pun mengikuti saran dokter tersebut dan mengurus segala persyaratan agar anak kami bisa melakukan pemeriksaan lebih lengkap dan akurat. Iya, karena memang di Rumah Sakit Harapan Kita itu lebih lengkap ya peralatannya dan dokternya juga ya, memang spesialis jantung. Lalu segala persyaratan kami urus agar anak kami bisa melakukan pemeriksaan lebih lengkap. Ya, dan khusus untuk jantung. Saat itu hati saya sangat sedih, Bu. Ya, dan saya hancur ketika mendengar penjelasan dokter yang disampaikan. Setiap saat, setiap waktu saya dan suami berdoa agar anak kami bisa disembuhkan. Saya juga bernasar kepada Tuhan jika anak kami boleh sembuh tanpa operasi, saya akan bersaksi di Mesbah Doa ya di channelnya Ibu Debbie Basjir. Dan akhirnya anak kami berangkat ke Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta. Akhirnya dia ketemu dengan dokter ya, dan anak saya melakukan pemeriksaan dan eko. Saat di eko hasilnya tidak jelas, disarankan untuk ya TII pokoknya ini tentang nama-nama kedokteran ya, disarankan untuk TII, teropong jantung melalui mulut. Saat itu saya hanya berdoa dan berdoa. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup untuk bekerja dan anak saya boleh disembuhkan. Karena saya percaya Tuhan tanpa harus dioperasi pasang kateter jantung. Jika anak kami sembuh, mengalami mujizat Tuhan, saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Saya bernasar lagi saat itu ya, dan akhirnya ketika anak kami di TEE dan puji Tuhan Bu, hasilnya jantung anak saya bagus, tidak ada kebocoran. Saya percaya Tuhan sanggup melakukan mujizatnya dan kemurahan Tuhan sangat nyata bagi kami sekeluarga, bagi anak kami. Saya percaya Bu, semua karena anugerah dan juga kuasa Tuhan. Kami berterima kasih atas segala firman yang Ibu selalu sampaikan melalui Mesbah Doa, juga Mesbah Syukur dan Sunday Online, sangat-sangat memberkati kami. Doa kami semoga Ibu dan keluarga selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati. Kami adalah pengikut setia Bu, Mesbah Doa, Mesbah Syukur juga Sunday Online. Kami sudah mengikuti channel Ibu dari April 2020. Puji Tuhan ya, Tuhan memberkati. Wow saudara, luar biasa kesaksiannya. Ya, padahal menurut Ibu ini waktu di eko jantung ya, Ibu dan suami juga ikut melihat hasil. Ya, ikut melihat ketika proses eko itu dan terlihat di layar jelas ada kebocoran sekitar 1-2 cm. Ya, lalu dokter menyarankan untuk operasi di Harapan Kita Jakarta. Namun berkat doa Bapak dan Ibu yang terus ya memohon kepada Tuhan agar bisa anaknya disembuhkan tanpa operasi, terus Ibu dan Bapak sehati meminta. Akhirnya ketika diperiksa di Harapan Kita, bahkan melalui teropong jantung, masuk alat dari mulut ya, ternyata dicek ya tidak ada kebocoran, bahkan jantungnya sangat bagus dan Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Saudara, ya kita melihat bahwa
Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang-orang yang terus percaya dan setia kepada Tuhan. Tapi dari sini saya bisa melihat bahwa ibu dan suami itu bersehati, berdoa buat anak ya. Jadi kalau Alkitab berkata di mana dua orang bersehati sepakat meminta apapun, maka Tuhan akan memberikan. Jadi yang terpenting di sini adalah kesehatian. Suami istri bersehati, maka Tuhan sanggup menyediakan, bahkan menolong, bahkan melakukan mujizat ya. Terima kasih Ibu buat kesaksian yang luar biasa. Saudara, kemarin kita sudah membaca bagaimana akhirnya Daud mempersiapkan pembangunan bait Allah. Semua bahan-bahan, kayu, tembaga, besi, emas, perak untuk membangun bait Allah. Daud mempersiapkan anaknya Salomo untuk melakukan visi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Ya, kita pun juga harus mempersiapkan anak-anak kita untuk melakukan rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka ya. Sekalipun Daud tidak diizinkan untuk membangun, tapi Salomo dipakai Tuhan untuk membangun dan Daud mempersiapkan dia, saudara ya. Kita lanjut sekarang 1 Tawarik pasal 23, orang Lewi dibagi dan diberi tugas. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnyalah Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu, ada 38.000 orang. Ya, ini orang-orang Lewi, saudara ya. Dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang. Dan 4.000 orang menjadi pemuji penyembah Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Jadi luar biasa sekali saudara ya, di akhir hidupnya Daud, dia bahkan menyelesaikan semua hal itu dengan luar biasa. Ya, kita semua rindu tentunya ya, ketika satu saat sebelum kita mati kita sudah memberi memberi tongkat estafet, mengatur semua pekerjaan Tuhan itu dengan luar biasa. Sebelum Daud mati, dia sudah panggil semua orang Lewi, dia memberi tugas kepada mereka, dia bahkan mengatur orang-orang yang akan menari-nari bagi Tuhan. Ya, dia atur semua sedemikian rupa. Jadi meskipun Daud tidak bisa membangun bait Allah, dia bisa membuat berbagai persiapan. Dia juga menerima tugas itu dengan serius. Dia tidak hanya mengumpulkan dana, bahan-bahan untuk pembangunan rumah Allah tersebut, tetapi dia juga merencanakan. Bahkan untuk administrasi, penyelenggara, dia menyusun semuanya saudara. Ya, bagaimana nanti kebaktian dijalankan, orang Lewi yang menyanyi dan lain sebagainya ya. Dan kita melihat saudara ya, ketika kita membaca ulang tentang persiapan pembangunan bait Allah dari kitab Tawarik ini ya, jadi ya setelah kita lihat nanti setelah dihancurkan oleh para pasukan yang menyerbu dan informasi berbagai prosedurnya tidak terhingga berharganya bagi mereka. Jadi 5 pasal berikutnya itu menunjukkan bahwa organisasi itu sangat diperlukan untuk menghasilkan kebaktian dan juga semuanya yang ya lancar saudara. Jadi kita lihat di sini bahwa ya Tuhan itu sudah mempersiapkan Daud untuk mengatur semuanya, bahkan administrasi di dalam ya rumah Tuhan nanti sudah diatur oleh Daud. Ya, bahkan dikatakan di sana saudara, Daud menghitung jumlah orang Lewi ya, dia melakukan sensus ya untuk menghitung berapa orang Lewi yang masih ada saudara. Dihitung satu demi satu. Ya, dan mengapa sensus ini harus dilakukan dan bisa diterima sementara sensus yang kemarin Daud lakukan itu tidak dapat diterima, bahkan datangkan malapetaka. Karena sensus ini hanya menghitung orang-orang Lewi, orang-orang yang dipisahkan untuk melayani Allah, dipakai untuk mengatur pekerjaan dalam bait Allah. Dan sensus ini tidak didasarkan pada kesombongan ya, tetapi justru sebaliknya demi satu kepentingan
yaitu untuk pembangunan rumah Tuhan dan untuk berjalannya ibadah dalam rumah Tuhan. Sehingga Daud menghitung jumlah orang-orang Lewi, lalu dibagi tugas, yang ini penjaga pintu, yang ini bermain musik, yang ini, dan luar biasa saudara, Daud mengorganisir semuanya. Ya. Ayat 7, termasuk orang Gerson ialah Ladan dan Simei. Anak-anak Ladan ialah Yehiel, seorang kepala, serta Setam dan Yoel, 3 orang. Anak-anak Simei ialah Selomit, Hesiel dan Haran, 3 orang ya. Orang-orang inilah yang menjadi kepala puak Ladan. Anak-anak Simei ialah Yahat, Ziza, Yus dan Beria. Itulah anak-anak Simei, 4 orang ya. Yahat ialah kepala dan sisa orang kedua, tetapi Yeus dan Beria tidak mempunyai banyak anak. Mereka merupakan hanya 1 puak dengan 1 jabatan. Anak-anak Kehat dan Amran, Yisar, Hibron dan Useil. 4 orang anak-anak Amran ialah Harun dan Musa. Harun ditunjuk untuk mengurus apa yang Maha Kudus, ya, dia dan keturunannya sampai selama-lamanya untuk membakar korban di hadapan Tuhan dan melayani Dia, dan untuk memberi berkat demi namanya sampai selama-lamanya. Anak-anak Musa abdi Allah itu digolongkan pada suku Lewi. Anak-anak Musa ialah Gerson dan Eliezer. Anak Gerson ialah Sebuel, seorang kepala. Anak Eliezer ialah Rehabia, seorang kepala. Eliezer itu tidak mempunyai anak lain, tetapi anak-anak Rehabia luar biasa banyaknya. Anak Yisar ialah Selomit, seorang kepala. Anak-anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala. Amaria, anak-anak kedua Yesiel, anak yang ketiga, dan Yekamean, anak yang keempat. Anak-anak Usiel ialah Mika dan kepala, dan Yisya anak-anak ya. Jadi kita melihat di sini banyak nama-nama ya, anak-anak saudara dari orang-orang Lewi yang ditunjuk ya, dan di situ dikatakan satu-satunya hal yang dinyatakan ya di sini tentang Musa adalah bahwa ia adalah abdi Allah. Saya dikatakan demikian juga dengan anak-anak Musa abdi Allah. Ya, ini sungguh satu gambaran yang hebat mengenai seseorang ketika dia dicatat ya, sejarah mencatat bahwa Musa itu adalah abdi Allah, saudara ya. Kita lanjut ya, ayat 22. Ketika Eliezer mati, ia tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan. Lalu anak-anak Kis, saudara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi istri. Anak-anak Muisi ialah Mahli, Eder dan Yeremot, 3 orang. Ya, itulah Bani Lewi dan puak mereka. Kepala-kepala puak mereka pada waktu mereka dicatat seorang sesuai dengan bilangan nama mereka, orang demi orang, dan umur 20 tahun atau lebih. Merekalah yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan. Sebab Daud telah berkata, Tuhan Allah Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya, dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Dengan demikian tidak usah lagi orang Lewi mengangkat bait suci dan segala perkakas yang dipakai untuk ibadah di situ. Sebab sesuai dengan titah Daud yang belakangan mereka yang didaftarkan dari anak-anak Lewi ialah yang berumur 20 tahun ke atas. Tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, mengawasi pelataran, bilik-bilik dan pentahiran segala barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. Juga mereka harus menyediakan sajian dan tepung yang terbaik untuk korban sajian, roti tipis yang tidak beragi, apa yang dipanggang di atas pangganan, apa yang teraduk, dan segala sukatan dan ukuran. Selanjutnya ayat 30, selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi, demikian juga pada waktu petang dan pada waktu mereka mempersembahkan segala korban bakaran kepada Tuhan pada hari-hari Sabat, bulan-bulan baru dan hari-hari raya menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka sebagai tugas tetap di hadapan Tuhan.
Jadi kita lihat di sini para imam dan orang Lewi itu saudara memiliki tugas yang berbeda-beda ya di dalam dan di sekitar bait Allah, itu semua diatur oleh Daud. Para imam diberi kuasa untuk mengadakan persembahan kurban. Orang-orang Lewi dipisahkan untuk menolong para imam karena yang boleh melayani di bait Allah itu orang Lewi ya. Mereka juga melakukan pekerjaan sebagai tua-tua, ya, diaken, penjaga, asisten, pemain musik, ya, dan juga penyanyi, ya, baik imam maupun orang Lewi semua berasal dari suku Lewi. Tetapi para imam juga harus berasal dari keturunan Harun, imam besar pertama Israel, ya. Ya, para imam dan orang Lewi disokong oleh persepuluhan, ya, daripada orang Israel dan pendapatan dari kota-kota tertentu ya untuk kehidupan mereka. Para imam itu tidak boleh bekerja, karena itu mereka hidup dari perpuluhan, persembahan daripada 11 suku Israel. Karena orang Lewi tidak mendapat bagian tanah, mereka bekerja melayani Tuhan, fokus melayani Tuhan. Kehidupan mereka didukung oleh persembahan dari suku-suku yang lain. Demikian juga hamba-hamba Tuhan yang melayani sepenuh waktu, hidup mereka itu didukung oleh jemaat atau umat Tuhan yang memberi persembahan, saudara ya. Dan dikatakan di sana ya, semua dikerahkan demikian ya, dan mereka itu harus, ayat 32, mereka harus melakukan pemeliharaan kemah pertemuan serta tempat kudus dan harus melayani anak-anak Harun, saudara-saudara mereka untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Jadi memang ada orang-orang dikhususkan untuk melayani Tuhan, mereka tidak boleh bekerja sekuler, mereka harus melayani Tuhan saja, menyelenggarakan ibadah, memberi makan umat Tuhan yaitu firman Tuhan, dan mereka hidup dari persembahan orang-orang suku-suku lainnya. Ya saudara, kita melihat di sini bahwa semua kita itu ada bagiannya masing-masing. Ya, ketika kita dipanggil dalam pelayanan, mungkin kita tidak bisa khotbah, kita tidak bisa nyanyi, kita nggak bisa main musik, maka ya kita bagiannya berarti memberi persembahan untuk menghidupi atau untuk kelancaran semuanya. Selalu ada saja cara untuk kita melayani Tuhan. Tetapi mari melayani Tuhan, saudara ya. Kita dipanggil semua untuk melayani Tuhan. Buat apa kita hidup di dunia ini ya, waktu-waktu yang singkat yang kita punya, kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan ya. Kalau kita mati, Tuhan tidak tanya berapa hartamu, berapa rumahmu, tapi Tuhan tanya apa yang sudah engkau perbuat ya bagiku selama engkau ada di dunia. Sudahkah kita melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan untuk memperbesar kerajaannya? Biarlah hari ini kita semua merenung apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan, agar hidup kita boleh senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita tundukkan kepala, saudara, kita renungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, Engkau boleh berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami tahu dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala hal. Bagian kami adalah membalas cinta kasih Tuhan yang memang tidak mungkin akan bisa kami balas dengan apapun juga. Namun kami mau berusaha memberi hidup kami, memberi talenta kami untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Pakai kami di bidang kami masing-masing. Taruh hati kepada kami untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sedang dalam persoalan beban yang berat, dalam persoalan kehidupan, biar pemulihan demi pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Yang sedang ada dalam masalah keuangan, kesulitan ekonomi, terlilit hutang piutang, Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ketika kami sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menjawab. Yang terbaring sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa apapun sakit penyakit kami dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Berdoa juga Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang rindu terjadi pemulihan dalam keluarga, suami yang belum bertobat dipulihkan, istri yang belum bertobat dipulihkan, anak-anak yang belum bertobat dipulihkan, agar keluarga besar kami mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, besok kami akan melakukan pesta demokrasi pemilihan umum. Kami berdoa sekali lagi, Tuhan sudah menentukan seorang pemimpin yang terbaik. Kami percaya apapun hasil besok itu adalah keputusan Tuhan. Kami berdoa biar hanya satu putaran saja Tuhan, agar tidak terjadi pemborosan, biar Indonesia juga boleh menjadi bangsa yang makmur, yang maju. Kami tolak segala kerusuhan, kami tolak segala perpecahan, kami tolak segala
pihak-pihak yang tidak mau menerima keputusan. Kami berdoa Tuhan, Engkau ambil alih kendali atas bangsa kami. Kami terus berdoa buat Bapak Presiden Jokowi. Terima kasih Engkau sudah memakai dia untuk menjadi alat-Mu bagi Indonesia, membawa Indonesia semakin baik, semakin maju. Tuhan juga memberkati Bapak untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan pakai semua bangsa-bangsa untuk kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosa, hujan pertobatan tercurah, orang-orang kembali kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Karena itu Bapa, kami membuka hati dan hidup kami hari ini Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Mari buka hati dan tangan-Mu, saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel, saudara.